Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 217, Kaisar Duanren bergegas. Jejak telapak tangan raksasa itu menutupi langit cerah, dan langsung mencapai Guo Chen. Dalam kepanikan, Guo Chen menjulurkan telapak tangannya untuk menangkal serangan mendadak itu. Tangan tirani surga yang tak terbatas. Jejak telapak tangan menembus angkasa, meninggalkan diagram kegelapan dan cahaya saat atmosfer tirani menguasai ruang alun-alun tersebut. Dua telapak tangan raksasa saling bertabrakan dan gelombang kejut yang mengerikan memantul, menyapu seperti badai. Namun, dalam waktu kurang dari sedetik, tangan tirani surga tak terbatas milik Guo Chen hancur oleh telapak tangan Zhao Su dan terus menghantam Guo Chen, menghantam dadanya. Guo Chen menjerit saat ia terlempar kembali ke sudut alun-alun. Kerumunan orang berhamburan seperti sekawanan burung yang ketakutan. Keheningan menyelimuti seluruh alun-alun Heartless Hall. Seolah-olah suara paling keras yang bisa didengar orang-orang di kerumunan adalah detak jantung mereka sendiri. Gelombang kejut menyebar ke segala arah di dalam Heartless Hall, menghancurkan bangunan-bangunan dengan kecepatan luar biasa. Melihat Heartless Hall berubah menjadi reruntuhan dan Guo Chen yang terkulai di sudut, orang-orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Guo Chen, leluhur keluarga Guo yang baru saja keluar dari latihan tertutup setelah berhasil melangkah ke alam Sein, ternyata gagal menerima satu telapak tangan pun dari Zhao Su. Bahkan satu telapak tangan pun tidak. Wajah-wajah terkejut menoleh ke arah Zhao Su. Apa kekuatan Zhao Su ini? Apa kekuatan aslinya? Bahkan Yao Fei pun terkejut saat dia menatap Zhao Su. Sementara Guo Zi yang berteriak agar Huang Xiaolong berlutut dan meminta maaf kepada kakeknya sebelum terlambat berdiri di tempat yang sama, wajahnya berkedut tidak wajar. Secara bertahap, kejang-kejang menjalar ke seluruh tubuhnya. Menyaksikan Huang Xiaolong dan Zhao Su, hanya ketakutan dan teror yang tampak di wajah Guo Zi. Mengabaikan semua orang, Huang Xiaolong perlahan mendekati Guo Zi plus Wen dan berhenti di depannya, bertanya dengan suara dingin, apakah kamu yang menyuruh Guo Zi plus Yuan untuk mengumumkan pemutusan pertunangan antara adik perempuanku dan Guo Tai? Wajah Guo Zi plus Wen berkedut, kakinya bergerak mundur sambil melambaikan tangannya sebagai tanda penolakan, disertai dengan senyum jelek, tidak ada hal seperti itu. Sama sekali tidak ada hal seperti itu. Tidak ada hal seperti itu. Huang Xiaolong mencibir, jadi rumor yang menyebar di luar tidak berdasar. Ya, benar. Itu tidak berdasar dan merupakan kesalahan. Guo Zi plus Wen tersenyum lebar, pasti ada beberapa keluarga lain yang sengaja membuat rumor seperti itu karena mereka iri dengan keluarga Guo dan keluarga Huang yang bersatu melalui pernikahan. Jadi mereka sengaja menyebarkan rumor palsu. Pada saat ini Guo Chen, yang sebelumnya telah dipukul oleh Zhao Su, mencoba untuk bangkit dari trotoar. Menyadari gerakan Guo Chen, Guo Zi plus Wen, Guo Zi, dan anggota Guo lainnya akhirnya bereaksi dan bergegas ke sisi Guo Chen. Ayah, kamu baik-baik saja? Guo Zi plus Wen bertanya dengan cemas. Tepat saat pertanyaan Guo Zi plus Wen keluar, Guo Chen menyemburkan darah dari mulutnya dengan suara, wow, membuat area persegi di sekelilingnya menjadi merah cerah. Para anggota keluarga Guo menjadi pucat pasi. Guo Chen adalah pilar keluarga Guo. Jika sesuatu terjadi pada Guo Chen, konsekuensinya terhadap keluarga Guo akan sangat berat. Gembira oleh emosinya, Guo Fei bersikeras dengan keras tanpa berpikir, kakek, kau tidak boleh mati gelombang. Perkataan Guo Fei membuat Guo Chen kembali memuntahkan darah. Guo Zi plus Wen melotot marah kepada putranya dan sebuah telapak tangan menghantam wajah Guo Fei tanpa sepatah kata pun, membuat Guo Fei terguling keluar dari area alun-alun. Tak seorang pun murid keluarga Guo yang berani membantunya berdiri. Aku baik-baik saja. Suara Guo Chen terdengar lemah. Sebenarnya, apakah dia baik-baik saja atau tidak, hanya dia yang tahu. Serangan Zhao Su itu telah melukai fondasi Sein Realm miliknya. Sedikit saja kerusakan, kultivasinya akan kembali ke puncak Xiantian Orde ke-10. Guo Chen baru saja menerobos ke alam suci, jadi fondasinya belum stabil. Terima kasih banyak kepada senior karena telah menunjukkan belas kasihan. Guo Chen berkata kepada Zhao Su, wajahnya dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Dia sangat menyadari bahwa jika bukan karena Zhao Su yang bersikap lunak, serangan telapak tangan itu sudah cukup untuk menendangnya kembali ke alam Xiantian. Ekspresi Zhao Su tetap acuh tak acuh, demi Nona muda Huang, aku menahan diri sedikit tadi, kalau tidak, Nona Huang. Guo Chen menatap Guo Zi plus Wen dengan ragu dan bingung. Meskipun dia mendengar dialog Guo Zi plus Wen dan Huang Xiaolong, sesuatu tentang pemutusan pertunangan, dia tidak mengetahui semua detailnya. Guo Zi plus Wen bergegas menjelaskan, saat ayah sedang menyendiri, Guo Tai bertunangan dengan adik perempuan bangsawan muda Huang, Huang Min. Guo Chen sangat marah mendengar ini, mengapa kamu tidak mengatakan ini kepadaku sebelumnya? Guo Zi plus Wen menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata ayahnya atau mengucapkan sepatah kata pun.
Guo Chen menoleh ke arah Huang Xiaolong dan berkata, Tuan Muda Huang, tenang saja, aku akan memberimu penjelasan tentang masalah ini. Di masa depan, kita akan menjadi mertua, adalah keberuntungan keluarga Guo untuk menikah dengan orang yang statusnya lebih tinggi dari kita. Huang Xiaolong melirik Guo Chen dengan dingin dan kembali fokus pada Yao Fei, bicaralah, di mana orang tuaku dan yang lainnya. Semua mata beralih ke Yao Fei. Yao Fei juga menatap Huang Xiaolong dengan dingin sambil tersenyum puas. Huang Xiaolong, aku akui aku meremehkanmu. Aku tidak pernah menyangka kau akan memiliki ahli seperti itu di sisimu. Matanya memberanikan diri untuk melirik Zhao Su, namun, kau membawa orang luar ke Institut Duanren, melukai para siswa institut. Kaisar Duanren akan segera tiba bersama para Saint Master lainnya. Sekuat apapun dia, Zhao Su tetap akan mati. Tepat pada saat Yao Fei berbicara, suara angin menderu datang dari kejauhan. Satu demi satu hembusan tekanan yang kuat terpancar ke arah mereka. Yang memimpin di depan adalah sosok agung yang mengenakan jubah naga kuning keemasan dengan pola rahasia bilah patah yang menyusut di tengah alisnya. Tentu saja, dia adalah Kaisar Duanren. 5 lelaki tua dengan perlengkapan perang emas mengikutinya di belakangnya, 5 Saint Master dari Institut Duanren. Di barisan belakang adalah Duan Wuhen dan banyak pakar dari Institut Duanren. Melihat Kaisar Duanren, 5 guru suci, dan semua ahli top Institut Duanren, kegembiraan terpancar di wajah Yao Fei. Kemudian, wajahnya berubah penuh dendam. Huang Xiaolong, akhirmu sudah di sini. Haha, biarkan aku melihat bagaimana kau akan lolos dari ini. Keluarga Guo, Yao Fei, beserta guru-guru dan murid-murid di sekitarnya, menunggu Kaisar Duanren, 5 guru suci, dan banyak ahli institut untuk tiba di alun-alun aula tanpa hati. Salam kepada Kaisar Duanren dan beberapa guru suci. Semua guru dan murid, termasuk Yao Fei, berlutut memberi hormat. Di alun-alun, hanya Guo Chen, Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Yuming yang tetap berdiri. Kaisar Duanren mengangguk sambil mengamati kerumunan, dan berkata, bangun. Terima kasih banyak, Kaisar. Baru kemudian semua orang berdiri. Disaksikan semua orang, Kaisar Duanren berjalan menuju Zhao Su dan Huang Xiaolong. Senyum penuh harap di wajah Yao Fei berangsur-angsur melebar saat ia melihat Kaisar Duanren bergerak langsung ke arah Zhao Su dan Huang Xiaolong. Kilatan brutal bersinar terang di matanya, Huang Xiaolong, kau benar-benar mati. Berhenti di depan Zhao Su dan Huang Xiaolong, Kaisar Duanren menunjukkan rasa hormat yang besar saat dia berkata, Tuan Zhao, Duanren terlambat. Wajah semua orang menegang, mereka menjadi tercengang di tempat mereka berdiri. Yao Fei, Guo Chen, Guo Si plus Wen, dan yang lainnya memiliki mata seukuran kepalan tangan. Zhao, Tuan Zhao. Yao Fei mengulanginya dengan heran. Kaisar Duanren benar-benar menyapa Zhao Su sebagai Tuan Zhao. Terlebih lagi, sikap hormat itu. Kemudian, Kaisar Duanren menoleh ke arah Huang Xiaolong, bangsawan muda Huang. Bangsawan muda Huang. Semua mata terbelalak keluar dari rongganya. Duan Wuhen dan Cheng Jian berjalan mendekat, mengikuti Kaisar Duanren, Tuan Zhao, Tuan Muda Huang. Pikiran orang banyak yang berkumpul berubah menjadi bubur, tidak ada seorang pun yang mampu bereaksi terhadap keterkejutan itu. Tiba-tiba, seseorang memikirkan sebuah hal penting, token emas di tangan Huang Xiaolong, kemungkinan besar itu bukan milik Duan Wuhen, melainkan Kaisar Duanren.